Selamat sore semua, semoga tetap sehat meskipun di tengah pandemik ini. Kita masih berambisi untuk membangun bisnis besar ya, bisnis maskapai, bisnis bandara ini. Ini bisnis ambisius ini. Teman-teman Manggarai Timur yang baik, izinkan saya mungkin untuk Pak Moderator bisa tampilkan slide saya yang sudah saya kirim tadi. Oke, baik Abang. Jadi dari cerita dari Om Iren di lapangan, saya menangkap sih urusan Bupati Manggarai Timur ini urusan untuk merayu warga, memaksa warga untuk memberikan haknya kepada pemerintah. Itu urusan jagonya Pak Ande Agas lah, jago banget dia. Jadi kita tahu fakta yang terjadi di Lingkololot juga demikian ya, di tambang mangan, pabrik semen juga seperti itu. Jadi ini sebenarnya modus. Jadi ini karakter seorang pemimpin daerah, bagaimana cara dia untuk melakukan rayu-merayu, paksa-memaksa agar masyarakat wilayah itu memberikan hak wilayahnya kepada pemerintah yang meskipun itu bukan tugas dia. Setahu saya pernah bertemu dengan Om Onsa dulu ya, waktu dia jadi anggota DPR di periode berapa dulu, dan pada saat itu juga mereka datang ke Jakarta mengurus persoalan-persoalan, bertanya tentang hal-hal teknis kayaknya terkait dengan bandara di Manggarai Timur, di Tanjung Mendera ini. Jadi nanti Pak Moderator bisa beri kesempatan kepada Om Onsa untuk bicara, karena saya yakin dia paham bagaimana hal-hal teknis di awal siap. Bagaimana pembangunan rencana bandara ini bisa berjalan. Dan saya juga dulu pada saat Pak Jonan Mansi Menteri Perhubungan, saya sempat bertanya ke beliau, dan ternyata dia mengatakan tegas bahwa pada zaman dia menjadi Menteri Perhubungan, jika bandara itu hasil dari tanah hibah, itu dia nggak akan kasih izinnya ke pemerintah daerah. Jadi dia takut jangan sampai terjadi ada masalah di kemudian hari. Jadi saya yakin menteri-menteri yang teliti kayak Pak Jonan ini saya kira menjadi penting ya. Dan kita berharap menteri yang baru ini, Menteri Perhubungan yang sekarang bersama dengan Dirjen Perhubungan Udara juga perlu teliti ya, karena kita mengetahui di level nasional saat ini banyak sekali oposan-oposan dan pengkritik Jokowi yang mengkritik segala bentuk pembangunan dari Presiden Jokowi yang dianggap tidak ekonomis. Jadi tidak ekonomisnya mengapa? Jadi ini tanah bandara misalnya, tanah bandara di Tanjung Mendera. Jadi ini pasti akan mengeluarkan dana yang begitu besar sampai ratusan miliar ya pada saat Indonesia masih di dalam keadaan seperti ini. Bukan hanya Indonesia, ini dunia ini sedang melakukan karantina ya, bahkan Malaysia yang terbaru, India sudah melakukan karantina nasional, dan banyak sekali di tengah pandemik ini DPR sekarang sedang melakukan refocusing ya, untuk melihat mengefisiensi kembali anggaran-anggaran yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan, baik transfer pusat ke daerah maupun untuk kementerian lembaga. Dan saya kira ini tetap menjadi fokus perhatian kita untuk bisa bukan hanya memberikan surat kepada Kementerian Perhubungan, tetapi bisa memberikan surat langsung pada Presiden Jokowi bahwa ini adalah pembangunan yang menurut kami belum saatnya bisa berjalan, apalagi dengan prosedur-prosedur hukum yang di awal tadi dijelaskan oleh Om Iren dari lapangan, yang banyak sekali masalah-masalah ya terkait dengan persoalan hak wilayah ini. Jadi kalau mungkin ini tanah bandara ini bisa jadi, mungkin nama bandaranya kalau di Labuan Bajo kan Bandara Komodo, di Manggarai Bandara Frans Sales Lega, di Manggarai Timur nanti mungkin Bandara Agas Andreas ya, itu di Tanjung Mendera. Lanjut Pak Moderator. Oke. Lanjut slide berikutnya. Slide jaringan Bang, bentar. Oke. Jadi kita semua paham tentu kira-kira apa landasan ekonomi di balik pembangunan bandara di Manggarai Timur. Dan semua orang sudah paham lah, yang namanya bandara ini kan sebuah simbol besar dari sebuah daerah yang mungkin bagi banyak orangnya ini dianggap sebagai modern. Kalau kita mau maju ya bandaranya perlu ya. Jadi sebuah buku babon ini bestseller dulu,
terbit tahun 2000. Ini seorang jurnalis yang menulis. Kebetulan pada saat itu lagi seru-serunya perang Israel Palestina, lalu Amerika ke Irak, dan buku ini keluar ya, terbit oleh seorang jurnalis namanya Thomas L. Friedman. Jadi buku ini sangat terkenal sekali pada saat pada zaman kami kuliah ya, tahun 2000-an, karena ini adalah buku bestseller. Jadi bukunya berjudul The Lexus and the Olive Tree. Jadi kita bisa melihat kira-kira dari judul bukunya kelihatan sekali bahwa Lexus ini kan mobil mewah buatan Jepang ya. Ini simbol kapitalisme. Lalu olive tree ini adalah kebun zaitun, taman pohon zaitun ya. Jadi kebun anggur di Timur Tengah itu sebagai simbol identitas dari orang Timur Tengah. Jadi pada saat itu memang negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, dan segala macamnya melakukan politik ekspansionis untuk bisa merebut ladang-ladang minyak di negara-negara Timur Tengah ya teman-teman. Dan sebagai orang Timur Tengah, masyarakat yang miskin, hidup di tengah kerajaan dan tidak demokratis pada saat itu, jadi mereka tidak punya daya untuk melawan kekuatan-kekuatan raksasa yang dibawa oleh negara-negara maju, negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Cina, dan segala macamnya. Dan perlawanan mereka itu disimbolkan dengan olive tree yang digambarkan dengan sangat baik oleh Thomas L. Friedman. Jadi olive tree ini adalah simbol identitas budaya orang Timur Tengah. Jadi dan dari simbol itu mereka melawan kekuatan-kekuatan Barat, kekuatan-kekuatan negara maju, kekuatan-kekuatan kapitalis untuk bisa pulang kampung ke negara mereka masing-masing dan berhenti untuk melakukan eksplorasi minyak, eksplorasi tambang di negara-negara Timur Tengah. Dan sampai sekarang letupan kekecewaan negara-negara Timur Tengah terhadap berbagai eksplorasi yang dilakukan oleh negara-negara maju itu kerap terjadi, dan itu bisa digambarkan dengan misalnya resistensi melalui terorisme, lalu menggunakan simbol-simbol agama dan segala macamnya. Nah, persis dalam konteks yang diajukan oleh Thomas Friedman ini, dia mengatakan memang bahwa negara-negara maju ini negara-negara yang sudah menggunakan golden strike jackets ya. Golden strike jackets itu negara yang sudah demokratis, negara yang pemerintah daerahnya bisa menyapa langsung warga ya. Kita melihat kemarin gambar Pak Wakil Bupati, meskipun saya baru lihat dia muncul ke publik tapi langsung viral ya. Atau mungkin ini juga bertepatan dengan Pilkada 2024 nanti. Nah, bagi Pemda Manggarai Timur, ini pesawat bandara udara ini adalah simbol kemajuan bahwa Manggarai Timur suatu saat harus bisa berangkat lebih jauh, bisa terbang lebih jauh ya, dengan adanya bandara yang Om Iren sebut tadi. Memang mereka sudah memberikan janji-janji kesejahteraan kepada masyarakat-masyarakat suku yang akan memberikan hak dan tanahnya kepada pemerintah daerah, yang mungkin menurut saya yang menjadi kapitalisnya di sini bukan perusahaan maskapai penerbangan, karena belum tentu juga perusahaan maskapai penerbangan mau untuk terbang dan mendarat di Bandara Tanjung Bendera nanti. Kita belum tahu, karena perhitungan bisnis juga sampai sekarang kita belum tahu ya. Dan Kementerian Perhubungan juga belum memberikan pernyataan resmi terkait dengan kira-kira pembukaan bandara ini apakah benar-benar ekonomis atau enggak. Karena menurut saya yang namanya level kebijakan publik tentu adanya di level utilitariannya. Jadi dia bukan berada di level moral. Jadi kebijakan publik yang akan diambil nanti tentu adalah keuntungan yang sebesar-besarnya bagi banyak orang. Dan di situ saya kira akan menjadi soal perhitungan nilai ekonomis dari pembangunan bandara di Tanjung Bendera. Berikut slide berikutnya, Pak Moderator. Oke, tunggu. Nah, ini saya kira ini sebenarnya aset pariwisata masa depan Manggarai Timur yang sangat bagus untuk dikelola ya. Tetapi kan yang saya sebutkan di awal tadi ini, Bupati yang sekarang ini jago lah merayu warga, merayu masyarakat adat untuk bisa memberikan haknya.
Jadi aset yang begitu indah, yang begitu besar diberikan kepada Pemda dengan hibah pula. Dan kita tahu kemarin kan sempat ramai viral di media sosial bagaimana Pertamina ya memberi ganti rugi 8 miliar untuk satu orang pemilik tanah di Tuban ya untuk pembangunan kilang PT Pertamina yang akan dibangun bersama Pertamina dengan perusahaan dari Rusia nanti, dan itu dana ganti ruginya besar sekali, sekitar 8 miliar per pemilik lahan. Dan saya kira untuk sampai ke sana di Manggarai Timur di Tanjung Bendera ya pasti agak sulit ya, karena ini kan bisnis yang menurut kami ya bisnis yang sangat susah ya, bisnis yang sangat berdarah-darah. Bagaimana caranya Pemda dan pengelola bandara nanti memberikan kesejahteraan, memberikan beasiswa kepada masyarakat di sekitar bandara, atau memberikan hak ganti rugi atas tanah ya. Saya kira ini sangat sulit karena memang dari sononya bisnis ini memang bisnis yang sangat rugi. Dan kita lihat teman-teman penampakan. Jadi menurut saya bukan persoalan bandara penting atau enggak penting, tetapi apakah bandara ini urgen atau enggak urgen. Jadi kalau kita melihat ada sisi yang paradoks ya dari pembangunan Manggarai Timur. Di satu sisi Pemda Manggarai Timur sangat ambisius untuk membangun bandara di Tanjung Bendera yang menurut saya tadi lokasi aset pariwisata masa depan Manggarai Timur yang jika dibangun dengan baik dan dihitung dengan baik oleh teman-teman Pemda dan anggota DPRD Manggarai Timur itu akan menjadi saya kira ya titik perhatian bagi atau titik tempat pertemuan bagi banyak orang untuk bisa berwisatawan di Manggarai Timur ya. Tapi sayang kalau ini diserahkan untuk pembangunan bandara. Nah, di sisi lain teman-teman kita lihat ini di daerah perbatasan Waimusur kemarin ya. Jadi ini berita juga sempat viral ya, bagaimana Pemda Manggarai Timur gagal untuk membangun jalan yang membuat warga harus menggotong orang yang sudah meninggal gitu loh. Ini kan sangat memprihatinkan. Lalu di sisi lain itu ada jalan ke Elar ya, jalan ke Bukir juga begitu. Padahal di daerah-daerah itu adalah pusat pertanian. Jadi daerah penghasil beras paling besar di Manggarai saya kira ada di sana, tetapi bagaimana masyarakat bisa bergerak lebih jauh ya, kalau bagaimana produksi juga bisa ditingkatkan kalau Pemdanya urak-urakan, tak membangun pembangunan infrastruktur jalan, tak bisa memperhatikan peningkatan produksi pertanian ya. Sementara sekarang kan sudah jauh berlangkah ya untuk membangun bandara. Menurut saya ini paradoks ya. Jadi di samping orang membangun bandara, tentu Pak Bupati, DPR harus bisa memperhitungkan dengan baik kira-kira apakah membangun bandara ini urgen atau enggak. Menurut kami itu enggak urgen sama sekali. Yang paling urgen adalah bagaimana teman-teman di DPRD, bagaimana teman-teman di Pemda membangun infrastruktur publik, membangun pertanian untuk rakyat Manggarai Timur, biar enggak ada lagi orang Manggarai Timur yang ya keluar kampung dan harus hijrah ke Malaysia untuk menjadi buruh di sana. Kita berharap bahwa Pemda itu harus mulai menata kembali pengolahan pembangunan daerahnya ya. Jangan sampai urak-urakan seperti sekarang. Jadi asal melihat bahwa ini adalah pembangunan yang kesempatan bagi kita untuk bisa membangun bandara. Dan saya kira di tengah COVID-19 ini sangat susah bagi Presiden atau juga pemerintah pusat nanti untuk memberikan izin untuk pembangunan daerah karena ini belum urgen. Kalau memang ini diberikan oleh Kementerian Perhubungan, saya kira ini adalah proyek korupsi lah. Pasti ini akan melibatkan Kementerian Perhubungan dengan pemerintah Manggarai Timur. Karena dari ini kita harus meminta dulu di awal informasi lebih awal terkait nilai keekonomian dari proyek ini karena ini melibatkan keuangan negara. Yang namanya keuangan negara tentu kita harus tahu bagaimana pengelolaannya dan segala macamnya, berapa dana yang akan diberikan sebagai ganti rugi ya, bukan hibah. Saya kira hibah kita nggak perlu, meskipun ada landasan hukumnya kita nggak perlu bicara lagi karena ini adalah persoalan ekonomi. Jadi orang yang membangun bandara pasti dia punya hitung-hitungan. Lalu bagaimana perhitungan kira-kira berapa maskapai yang akan terbang ke sana di tengah kesulitan industri penerbangan yang sedang berdarah-darah saat ini. Lanjut Pak Moderator. Nah, bagi kami untuk teman-teman Manggarai Timur, untuk bapak-bapak di Manggarai Timur, saya kira yang paling penting bagi
kita adalah bisa memberikan masukan kepada pemerintah daerah ya. Dan saya kira sangat bagus kalau di dalam diskusi sore ini wakil dari Pemda, wakil dari teman-teman kita di DPR itu hadir dalam diskusi untuk bisa mencari solusi bersama dan berdiskusi bersama kira-kira langkah yang paling urgen untuk membangun Manggarai Timur saat ini, apakah bandara atau infrastruktur lain. Yang saya lihat yang paling urgen misalnya infrastruktur jalan, infrastruktur jembatan, dan mungkin penambahan fasilitas rumah sakit ya di Manggarai Timur. Kita tahu bahwa setiap tahun anak-anak Manggarai Timur itu bisa menamatkan kuliah dari sarjana keperawatan, dan itu tak tertampung di dalam tempat-tempat kerja di Manggarai Timur. Banyak yang tertampung, tetapi gaji mereka diberikan gaji yang sangat minim oleh pemerintah daerah ya. Dan sebenarnya daripada Pemda Pak Bupati Andre Agas itu mengupayakan pembangunan bandara ke Kementerian Perhubungan, mending yang lebih praktis dan lebih konkret bagi dia adalah bagaimana berusaha supaya menambah fasilitas rumah sakit ya, untuk rumah sakit daerah di Manggarai Timur supaya banyak tenaga-tenaga medis yang bisa dipekerjakan di sana. Lalu urusan kesehatan di Manggarai Timur juga bisa terjamin. Dan ini lobby seperti ini belum dilakukan oleh Pemda dan DPR, teman-teman DPR Manggarai Timur. Dan saya kira kalau proposal dari Pemda itu proposalnya masuk akal, saya kira Kementerian Kesehatan tidak keberatan untuk bisa menambah fasilitas, menambah keuangan untuk kepentingan publik, karena ini menurut saya lebih penting dibandingkan pembangunan bandara. Nah, ini data teman-teman, kita tahu bahwa maskapai penerbangan ini sangat sedikit, bisa dihitung dengan jari. Kita tidak bicara tentang shipping ya. Kalau perusahaan shipping ini kan banyak sekali. Jadi maskapai penerbangan ini sangat sedikit. Ada Lion Air, ada Nam Air, ada Citylink, ada Garuda, ada Batik Air, ada yang lain-lain. Dan ini sangat sedikit sekali pemain-pemainnya. Dan pertanyaannya adalah, kenapa yang bermain di bisnis maskapai ini sangat terbatas orang-orangnya? Masih seperti Garuda dan Citylink itu satu kesatuan, karena Citylink adalah anak usaha, lalu Batik dengan Lion Air juga sama dari Pak Rusti Kirana, dan saya kira ini adalah bisnis yang sangat mahal. Untuk pengeluaran untuk biaya aftur saja sangat besar, lalu untuk pembiayaan leasing lesor dan segala macamnya juga sangat besar. Dan kita tahu teman-teman bahwa kalau kita melihat bisnis maskapai dari bisnis penerbangan Garuda Indonesia ya, bukan hanya kali ini saja Pak Moderator, Garuda itu rugi, tetapi hampir setiap tahun rugi, dan ruginya di atas 2000% setiap tahun. Jadi bukan hanya sekarang. Jadi setiap tahun Garuda itu mengalami kerugian. Tidak pernah Garuda itu laba. Lalu mengapa Garuda dipaksakan untuk terbang? Ya karena namanya ini bisnis yang diselenggarakan oleh negara ya. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, ya negara harus menyuntikkan dana ke Garuda, karena mobilitas manusia itu semakin hari itu semakin tinggi. Tetapi bisnis ini tetap dianggap sebagai bisnis yang high cost. Lalu Garuda sendiri, kalau kita lihat di dalam bisnisnya, dia tidak punya pesawat sendiri. Garuda itu punya pesawat sendiri hanya 62 pesawat. Ada 90-an pesawat dari Garuda itu adalah pesawat rental, hasil sewa dari tukang sewa ya, lesor ya, yang dijelaskan oleh Pak Erick Thohir kemarin di DPR. Jadi Garuda selama ini dia tidak punya maskapai pesawat sendiri. Jadi bisnisnya adalah yang menguntungkan adalah yang tukang rental pesawatnya. Dan Garuda ini sekarang isunya kan sudah banyak bergeser. Begitu juga dengan Lion Air dan segala macamnya. Jadi mereka itu tidak memiliki pesawat sendiri. Jadi banyak sekali pesawat-pesawat mereka rental. Begitupun kemarin Transnusa kan sudah, saya nggak tahu sekarang sudah nggak berjalan lagi ya, karena memang bisnisnya nggak menguntungkan. Dan untuk terbang di rute-rute yang baru nanti seperti di Manggarai Timur, saya kira mereka akan berhitung secara bisnis. Meskipun di sana Pemdanya sudah menyiapkan bandara bersama dengan Kementerian Perhubungan, saya kira perhitungan bisnis dari maskapai ini akan dilihat secara teliti, karena memang ini kan bisnis to bisnis kalau mereka mau melakukan penerbangan di
Manggarai Timur nanti, karena yang mereka akan lihat adalah apakah tempatnya ramai atau enggak. Jadi kita melihat sajalah arus manusia yang masuk ke Manggarai Timur dari Maumere, dari Ende, dari segala macamnya, kita memang adalah tempat persinggahan dari berbagai kabupatennya. Tetapi karena kotanya tidak dibangun dengan bagus, lalu tempat-tempatnya tidak membuat orang bisa bertahan lebih lama, akibatnya apa? Jadi mungkin orang mampir di Manggarai Timur di Borong itu hanya 15 sampai 20 menit aja. Jadi hanya untuk beli aqua. Jadi orang membuang uang di Manggarai Timur mungkin hanya 5.000 sampai 15.000. Sisanya mereka akan terus ke Manggarai, terus ke Labuan Bajo, karena di Manggarai Timur tidak ada tempat yang menarik bagi mereka untuk bisa bertahan. Dan saya kira kalau mobilitas manusianya tinggi, bisnis pesawat terbang saya kira maskapai ini pasti akan berbondong-bondong untuk datang. Seperti di Labuan Bajo, kita tahu Labuan Bajo adalah bandara yang sangat ramai. Dalam data kami pada tahun 2019 dan 2020, rata-rata wisatawan yang datang ke Labuan Bajo berdasarkan data kantor penerbangan itu 187.000 wisatawan yang datang ke Labuan Bajo. Dan tahun 2020 itu naik, dan 2021 karena COVID-19 dia turun jadi 37.000. Nah, ini adalah yang saya mau tekankan ke teman-teman semua adalah membangun bandara tentu akan melihat dengan maskapai penerbangan yang akan masuk ke sana. Dan maskapai penerbangan akan masuk jika memang mobilitas manusia keluar dan ke dalam itu pasti akan sangat besar. Kalau sedikit yang ngapain untuk keluar, dan kita melihatlah kira-kira kalau bandara ini nanti akan dibangun, ya tentu tidak sampai 1% ya penduduk Manggarai Timur yang akan menggunakan bandara ini. Dan saya kira sangat bermanfaat bagi Pemda Manggarai Timur untuk bukan mengupayakan bandara, tentu mengupayakan hal-hal yang lebih penting, lebih urgen untuk masyarakat Manggarai Timur yang saat ini notabene ya termasuk daerah yang sangat miskin di NTT ya. Misalnya bagaimana cara membangun rumah sakit, lalu membangun dermaga laut supaya arus bongkar muat di pelabuhan nanti dari Manggarai Timur keluar itu bisa berjalan dengan baik, dan harga-harga komoditas pangan di Manggarai Timur bisa kompetitif. Nah, selama ini kan komoditas seperti kopi dan segala macam itu harganya sangat turun karena memang Pemda nggak memperhatikan tata niaga ya. Jadi shipping, pelabuhan itu sangat penting diperhatikan. Saya kira yang paling urgen bukan bandara, tetapi masih ada fasilitas-fasilitas publik lain yang masih sangat penting. Terus moderator. Langsung ke slide ini, global air travel ya. Jadi ini grafik global aja. Kalau teman-teman mau minta data ini silakan minta ke Pak Moderator nanti. Terus slide berikutnya. Nah ini. Nah dari data ini kita bisa melihat kira-kira bagaimana pangsa pasar sebelumnya. Masih di graf pangsa pasar dari setiap maskapai ya. Jadi Susi Air itu banyak di daerah-daerah perbatasan seperti Papua, di Kalimantan, dia hanya 0,04%. Lalu ada Transnusa 0,33%, di NTT itu banyak Transnusa teman-teman. Lalu Triguna Air ada 0,67. Triguna ini banyak sekali mengangkut penumpang untuk perusahaan-perusahaan minyak dan gas, lalu untuk perusahaan-perusahaan tambang seperti di Teluk Bintuni itu Triguna Air. Lalu ada Express Air itu 0,38, ada Nam Air kemarin ke NTT ada, lalu IX 0,81, lalu Batik Air. Sekarang Batik Air itu sudah sangat lumayan pertumbuhannya 11,59%, ada Citylink juga 6,32%. Lalu Garuda, ini maskapai penerbangan yang dimiliki oleh BUMN, dia hanya pangsa pasarnya 18,85%. Lalu Lion Air ada 32,81%. Mungkin momentum Lion Air jika mau supaya nanti ada rute baru di Manggarai Timur ya mungkin kesempatan Lion Air bisa masuk, tetapi saya masih ragu ya bisnis maskapai mampu nggak untuk ke sana karena sekarang mereka berdarah-darah. Silakan lanjutkan Pak Moderator. Lanjut.
Lalu ini hasil dari perjalanan rute maskapai penerbangan yang sangat banyak ya teman-teman. Jadi sebelum di berita tadi, di berita, itu yang ada Pak Erick Thohir-nya. Nah itu, ini berita, tetapi menurut saya ini sangat penting untuk diperhatikan. Jadi Erick Thohir ungkap penyebab Garuda bandara berdarah-darah ya. Jadi Garuda ini bisnisnya bisnis penerbangan, tapi juga banyak hotel ya. Dan utangnya sekarang numpuk sudah 70 triliun. Jadi utang global bond, utang pinjaman ke bank dan segala macamnya sudah 70 triliun untuk membayar leasing, rental pesawat sangat besar. Lalu untuk membayar membeli aftur karena ini biayanya sangat besar dan ini yang membuat utang Garuda menumpuk. Dan Pak Erick Thohir di DPR kemarin sudah mengatakan bahwa sebagai solusi tentu bukan dengan jalan pemotongan gaji atau pemotongan jumlah komisaris, saya kira nggak seberapa, tetapi yang paling penting adalah negosiasi dengan lessor dan tentu adalah merampingkan rute-rute perjalanan Garuda. Jadi ini yang paling penting teman-teman, jadi rute penerbangan Garuda sudah mulai dikurangi dan kita tidak tahu apakah nanti di Bandara Labuan Bajo yang kita anggap di NTT sudah mobilitasnya sangat tinggi, dianggap sangat komersial, apakah Garuda akan masih tetap terbang? Karena kita belum tahu hasil evaluasi dari Kementerian BUMN dan evaluasi di internal Garuda sendiri. Apakah Garuda masih layak terbang di Bandara Komodo atau enggak? Karena yang akan dilihat adalah soal ekonomis atau enggak ketika dia berterbang di sana. Lalu Batik Air saya kira dia masih sangat kompetitif, tetapi untuk daerah-daerah di Manggarai Timur saya kira enggak. Lalu bagaimana dengan Lion? Jadi pemilik Lion ini teman-teman, kebetulan kami di kantor sudah sebulan ini sibuk dengan urusan riset ini Lion Air karena di seluruh dunia sudah diberitakan di banyak di kalangan pebisnis ini adalah salah satu maskapai yang sebenarnya tinggal mendeklarasikan saja dia akan bangkrut karena utangnya bertumpuk. Jadi kebetulan ini adalah perusahaan privat, sangat sulit untuk melihat neraca keuangannya, sehingga kita nggak tahu kira-kira utangnya berapa. Tetapi di banyak tempat, di banyak pelaku-pelaku bisnis, bahwa tinggal menunggu saatnya saja Lion Air akan mendeklarasikan diri akan bangkrut. Karena memang rental pesawatnya juga sangat tinggi, biaya afturnya juga sangat mahal, lalu rute-rute perjalanan dari Lion Air juga sangat banyak. 32% pangsa pasar di Indonesia itu dimiliki oleh Lion Air. Dan ketika Lion Air akan mendeklarasikan bangkrut, dia akan membangun sebuah maskapai baru ya, namanya Super Airjet, dan sekarang sedang dimintai izin soal AOC Air Operation Certificate di Kementerian Perhubungan Udara, dan dalam waktu 2-3 bulan lagi ini perizinannya akan keluar dan berlanjut dengan perizinan-perizinan yang lain. Tetapi yang saya maksudkan di sini adalah memang karena ini adalah pangsa pasarnya sangat besar, kalau bandara di Manggarai Timur akan dibuka, apakah Lion Air sebagai maskapai dengan ceruk pasar yang terbesar di tanah air, mau nggak dia akan berterbang di Manggarai Timur? Jika tidak mau, ya bandara itu akan menjadi beban sejarah untuk pemerintah Manggarai Timur karena nggak ada pesawat yang akan mendarat di sana. Jadi nilai ekonomis dari sebuah proyek itu perlu dihitung. Makanya di awal saya masukkan tadi Bupati, ada pesawat, ada teman-teman DPR, karena nanti seharusnya Bupati dengan DPRD ini yang harus dirembuk pertama. Apakah nilai pembangunan ini ekonomis atau enggak? Tetapi kan politik anggaran dan politik yang begini-beginian di DPRD Manggarai Timur nggak kelihatan. Dan saya kira ini terkait dengan mindset ya, terkait dengan informasi, terkait dengan pengetahuan dari teman-teman DPR kita. Jadi jangan hanya mengiyakan begitu saja bisnis yang ditawarkan oleh Pemda. Saya kira tugas DPR adalah menginterupsi, memonitoring apa yang dilakukan Pemda. Tetapi berkali-kali kita melihat bahwa DPRD ini adalah sejalan dengan pemerintah. Sudahlah, mungkin DPR dari PAN dan segala macam dari koalisi Pak Bupati mungkin mereka setuju dengan bisnis mendarat. Tapi bagaimana dengan DPR yang oposisi ya dengan pemerintah? Kok nggak ada suaranya untuk bisa paling kurang bertarung secara pengetahuan, bertarung
secara ideologis, apakah memang ini benar-benar bisnis yang menjanjikan atau bisnis yang rugi? Kalau bisnis yang rugi, ngapain dilanjutkan? Apalagi ini adalah Pemdanya sangat ambisius tadi ya, sangat mencoba untuk merayu-rayu warga, lalu meminta warga supaya lewat hibah ya. Dan Om Iren dengan kawan-kawan yang punya hak ulayat, saya bisa pastikan loh bahwa ini adalah bisnis yang gagal, bisnis yang rugi. Kalau bisnisnya rugi, ya gimana mereka bisa membayar ganti rugi lahan? Lalu bagaimana mereka bisa memberikan kesejahteraan, janji-janji kesejahteraan, misalnya Om Iren bilang tadi untuk bisa membangun beasiswa untuk anak-anak daerah, ya itu mah masih jauh, itu angan-angan dari seorang bupati yang sedang enggak tahu ya. Kita punya pemerintah daerah ini, dia punya perhitungan bisnis itu gimana. Lalu kita di sini mencoba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat ya, bagaimana kira-kira kalau bisnis bandara ini bisa berjalan. Dan saya kira ini adalah susah ya untuk maskapai penerbangan yang saya gambarkan sekarang, yang tadi itu berdarah-darah di tingkat nasional, dan juga rutenya sekarang itu mulai dipotong. Karena memang kepastian itu yang paling penting untuk kita perhatikan adalah untuk korupsi dari perusahaan-perusahaan BUMN, saya kira sangat sulit. Dan korupsi yang paling besar ruangnya sekarang itu adalah korupsi uang APBN. Jadi kita perlu memantau jangan sampai ini bandara dipaksakan hanya untuk proyek bancakan politik dan korupsi dari pemerintah pusat dan daerah ya. Kita berharap ini jangan, karena memang dari nilai keekonomian proyek ini masih jauh. Dan kita coba meminta kepada Kementerian Perhubungan, apakah kalau memang diberi izin nanti, apakah mereka punya perhitungan sendiri nggak terhadap bandara ini? Apakah bermanfaat untuk masyarakat? Kalau manfaatnya berapa, kira-kira nilai untuk masyarakat, untuk pembangunan itu kira-kira berapa ke depan? Dan untuk Pemda Manggarai Timur, apa yang mau didapat dari proyek pembangunan yang besar ini, kalau bukan proyek bancakan politik? Dan jika Kementerian Perhubungan sudah keluarkan persoalan hitung-hitungan bisnis, saya kira sangat mudah untuk kita bisa mengkalkulasi bahwa ini adalah proyek abal-abal dari Pemda dengan Kementerian Perhubungan. Jika memang tidak diberikan juga, saya kira sudah saatnya kita bersatu untuk melaporkan proyek ini ke KPK ya, karena proyek ini adalah proyek bermasalah. Karena kalau tidak punya hitung-hitungan, ini adalah proyek fiktif. Jadi kalau proyek fiktif, tentu publik harus tahu dan harus dilaporkan ke KPK, karena dari sononya memang sangat tidak ekonomis ini proyek. Silakan lanjut, Pak Moderator.